anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar negara untuk cari kerja. Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta. Hang tu tengok Jakarta semata, pergi tengok seluruh Indonesia, lepas tu bandingkan balik dengan Malaysia. Kita cakap pasal Jakarta bang, kita cakap pasal Jakarta. Dia seumpama macam kau suruh cakap pasal KL, lepas tu kau suruh tengok satu Malaysia, termasuk Sabah, Sarawak, lepas tu negeri-negeri yang kadang-kadang jalan pun tak siap. Dan setiap negeri ada je kawasan-kawasan pedalaman yang orang dia hidup susah. Kira lah, sekaya mana pun negara tu, masih ada wujudnya orang miskin. Jepun ke, Korea ke, Australia ke, New Zealand ke, mana-mana negara yang konon-kononnya kaya, dekat kawasan pedalaman tu pun banyak orang miskin. Bukan tu je, homeless pun banyak, yang tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Saya bercakap pasal Jakarta, Indonesia, ibu negara Indonesia yang dah banyak berubah. Dan orang Indonesia pun banyak yang kaya-kaya ni. Korang tengok ni, ni kereta Alza, nampak? Lawa kan Alza dia? Daihatsu Alza. Indonesia berubah disebabkan rakyat dia ramai merantau. Pergi ke negara luar, lepas tu bawa balik duit masuk ke dalam negara. Kalau korang nak tahu, orang-orang Indonesia ni kalau pergi ke money changer, diorang tukar USD weh. USD. Itulah masalah mata wang yang menjadikan kita berkasta. Seumpamanya kalau negara tu mata wang dia rendah, seumpama macam tarafnya rendah. Kalau mata wang tu tinggi, konon-konon negara tu taraf dia tinggi. Tak semestinya gitu ya. Tak semestinya gitu. Itu sebab saya kata negara Indonesia dah banyak berubah. Kalau pemimpin kita terlalu selesa, akhirnya negara kita ketinggalan abang. Salam hormat sahabat patroli, salam Pancasila, salam NKRI, NKRI harga mati. Berjumpa lagi kita di saluran patroli keliling. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semua hidup berbahagia. Dan bagi saudaraku setanah air yang baru menemukan atau bergabung di channel ini, saya tunggu partisipasinya untuk ikut serta menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini karena subscribe-nya gratis. Di samping itu juga ketika Anda menekan tombol subscribe, Anda secara tidak langsung telah ikut menyebarkan informasi tentang kebaikan Indonesia, kebaikan Nusantara dan pembangunan yang sekarang sedang berlangsung di ibu kota Nusantara, mahakarya anak bangsa. Nah sahabat patroli, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf karena saluran saya yang sebelumnya patroli keliling itu di-banned sama YouTube karena pelanggaran hak cipta katanya. Nah saya tidak membahas hal itu dan kali ini saya membuka lagi channel baru dan mudah-mudahan ini tidak bermasalah. Nah, demikian mungkin karena kemarin saya kurang memperhatikan satu hal sehingga channel saya di-banned. Nah demikian. Jadi ya itulah pengalaman karena saya juga baru memulai sebagai pemula. Nah demikian. Jadi saya sebenarnya memahami tetapi pemahaman saya berbeda. Nah demikian, berbeda sedikit sehingga saya melakukan pelanggaran. Nah mudah-mudahan ke depan ini saya tidak akan melakukan pelanggaran lagi di platform ini. Nah sahabat patroli, kembali ke video yang tadi saya sedikit berkomentar. Itu salah satu konten kreator dari Malaysia, dari rekan kita yang dari Malaysia. Dia menanggapi teman senegaranya juga itu sepertinya anggota dewan parlemen yang ada di India, di Malaysia. Nah, begitulah. Jadi tidak asing artinya di telinga kita bahwa memang kita sering sekali mendapat cemoohan dari negara tetangga. Nah demikian. Yang sebelumnya memang kita itu kebanyakan rakyat Indonesia itu ada di kelas menengah ke bawah dan masih banyak untuk persentase penduduk miskin di Indonesia. Dan kalau memang saya pernah membaca dari beberapa berita dan artikel, kalau memang kita bandingkan ya
Kalau kita bandingkan penduduk Indonesia, jadi kita ini mengambil jalan tengah, artinya kita mau dikatakan apa saja ya silahkan. Kita dikatakan miskin, IQ gorila ya silahkan saja. Nah demikian. Tetapi apapun itu kita adalah kita. Jadi yang tahu tentang keadaan kita adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita bandingkan penduduk Indonesia dengan penduduk Malaysia itu jumlahnya mungkin hanya 1/10 dari penduduk Indonesia. Mungkin kurang. Nah demikian. Dan kalau kita melihat untuk GDP, Indonesia tidak jauh berbeda dengan Malaysia. Nah cuma karena kita kalau dihitung dengan per kapita kita jauh sekali di bawah dari Malaysia. Kenapa? Karena memang penduduk kita padat. Nah demikian. Jadi memang kalau segi demografi itu banyak sekali pengaruhnya terhadap perekonomian terutama di negara berkembang. Nah demikian, karena tentu saja penyiapan atau penyediaan lapangan pekerjaan mungkin tidak sampai menyentuh kepada seluruh rakyat yang ada di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 270 sekian juta. Nah demikian. Jadi dibandingkan dengan Malaysia yang kurang lebihnya hanya 30 juta saja. Nah demikian, mungkin kurang. Nah demikian. Kalau kita melihat dari segi per kapitanya memang kita di bawah. Nah demikian seperti yang saya katakan tadi, karena memang penduduknya dia sedikit. Nah demikian. Jadi memungkinkan untuk pemerintahnya membangun berbagai infrastruktur yang ada. Dan kemungkinan juga kalau kita melihat dari pembangunan yang sudah berlangsung selama ini, mungkin banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran. Nah demikian, itu yang menyebabkan mungkin. Dan di samping itu juga pengelolaan sumber daya alam yang kurang maksimal. Sebenarnya kalau kita melihat untuk potensi sumber daya alam dan anggaran-anggaran yang ada di Indonesia itu sebenarnya jauh melebihi daripada Malaysia. Nah demikian, karena memang kita memiliki demografi dan geografi yang jauh lebih besar dari mereka, sehingga kalau kita melihat untuk pembangunan kita untuk pemerataan dengan anggaran yang sama itu tidak sepadan dengan negara Malaysia. Nah demikian. Jadi ya ini kenyataan. Nah demikian. Nah mudah-mudahan nanti di Bapak Presiden Prabowo dengan wakilnya Bapak Gibran yang sekarang sedang gencarnya nangkepin itu para koruptor-koruptor tikus-tikus yang menggerogoti bangsa ini, akan semakin menggeliat lagi Indonesia ini, terutama untuk pengelolaan sumber daya alamnya. Nah demikian. Jadi mungkin ada beberapa yang saya pernah baca itu korupsi itu yang terbesar di Indonesia, luar biasa. Sampai terakhir kemarin itu berapa ya, 300 triliun berapa itu yang di PT Timah itu, sangat mengerikan. Nah demikian, 300 triliun. Jadi itulah kebocoran-kebocoran daripada uang negara. Nah demikian, yang sebenarnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sumber daya alam itu yang dinikmati oleh beberapa atau segelintir orang saja. Nah demikian, dengan digenyotnya lagi tentang hilirisasi yang merupakan program unggulan dari Bapak Prabowo juga. Jadi mudah-mudahan itu akan bisa meningkatkan taraf hidup daripada bangsa kita. Nah demikian. Itu kalau menurut saya. Jadi kalau kita melihat kemiskinan di mana-mana ada kemiskinan. Nah demikian. Jadi kalau melihat dari segi pembangunan Indonesia, walaupun umpama saja anggaran kita punya pendapatan income 2 kali lipat lebih besar dari Malaysia, mungkin kita tuh masih jauh untuk per kapitanya, karena memang kita itu secara demografi penduduk kita sangatlah padat, penduduk kita besar. Nah demikian. Nah, di samping itu juga untuk pembangunan infrastruktur dengan luas wilayah Indonesia itu yang jauh lebih besar, mungkin beberapa puluh kali lipat daripada Malaysia, itu membutuhkan biaya yang besar, karena penduduk Indonesia itu tersebar di semua provinsi, di semua pulau, dan itu membutuhkan biaya tinggi. Nah demikian. Nah mudah-mudahan ke depan kita jangan berkecil hati kalau ada yang mengatakan kita miskin, kalau ada yang mengatakan kita bodoh, kita tidak usah berkecil hati, kita tidak usah marah. Nah demikian. Jadi
kita nikmati aja keadaan, tetapi tetap kita bersemangat dan tetap kita membangun, tetap kita berusaha. Demikian mudah-mudahan ke depan Indonesia akan lebih maju dengan para pemimpin yang tetap konsisten, yang mempunyai integritas untuk membangun negeri ini. Dan kali ini kita akan menyimak lagi salah satu content creator dari negara tetangga juga yang menyinggung tentang pengalamannya yang ada di Indonesia. Tidak berlama-lama, berbahasa basi, kita langsung saja cek videonya. Check it out, 3, 2, 1. Aku seronok datang Indonesia. Kalau aku datang Indonesia, aku pergi 10 tempat ni, semua diberi layanan yang baik. Sebab kau diumpama macam mana, kalau kau masuk kandang kambing mengembek, kalau kau masuk kandang rimau mengaum lah kan. Aku rasa tak ada lagi bila aku bagi tahu aku dari Malaysia, tak ada lagi orang datang, oh dari Malaysia, oh kita kena pukul dia. Tak ada. Aku tak jumpa lagi lah kan. Tak jumpa sepanjang aku travel dekat Indonesia tu. Bila aku cakap aku orang Malaysia, paling-paling pun dia orang menganjing lah. Uping-uping, betul Kak Ros mana? Oh dari Malaysia je. Tapi benda tu aku anggap sebagai gurauan, sebagai biasa. Dia umpama, kalau aku cakap dekat sini, dia umpama kalau orang Indonesia datang Malaysia, kita cuba mengolok ataupun kita cuba menganjing cakap orang Indonesia kan. Ya bisa mas, ya pak, macam tu lah juga bila kau datang sana, dia orang bergurau dengan cuba mengolok ataupun cuba meniru bahasa kita. Tapi dia totally salah lah. Bukan semua benda kita nye kan. Pelik betul kan. Tapi aku layan je lah, sebab aku anggap itu hanyalah gurauan yang mampu merapatkan aku dengan mereka. Orang sana baik-baik sebenarnya. Kita je yang fikir orang sana jahat apa semua. Tidaklah. Sama. Orang jahat ni dekat Malaysia ada, dekat Indonesia pun ada kan. Tapi macam mana kita berkomunikasi atau macam mana cara kita berkawan dengan orang. Benda tu orang kata semua persepsi negatif tu hilang. Aku sangat berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang menerima aku dengan hati yang terbuka kan. Jadi untuk korang di luar sana, jangan percaya dekat media sosial ni, especially yang bergaduh ni, Malaysia, Indonesia, claim sana sini ni. Itu semua bullshit, kau tahu. Itu semua tak ada benda pun. Aku siap tanya lagi, betul ke negara korang claim ni? Lepas tu dia siap cakap, kisah apa kita orang, kalau makan tu makan sajalah kan. Itu hanyalah orang kata fake news ataupun hoax yang cuba dicipta oleh media-media tempatan Malaysia, Indonesia ataupun sesetengah orang yang tidak bertanggungjawab hanya sekadar untuk melaga-lagakan. So benda tu macam kau bayangkan, kadang-kadang berhimpun, yang korang kata berhimpun 100 orang, 200 orang berdemo nak tuntut claim sini. Diorang ada 200 juta rakyat, kau tahu tak? Kita ada 32 juta rakyat dia dekat Malaysia ni. So jauh beza. So sedikit orang tu yang demo claim sana sini tu, itu tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia. Kita kena faham benda tu Tapi itulah, orang kata masyarakat ni terlalu sensitif kan, sebabkan media sosial ni, berita-berita media sosial ni yang diorang lihat, diorang tonton, diorang baca ni telah meracuni minda diorang. Sebab diorang tak keluar untuk travel, diorang tak keluar untuk melihat dan merasa sendiri macam mana keharmonian tu antara Malaysia dan Indonesia tu sebenarnya. So panjang juga aku bercakap kan, bahas tentang isu layanan orang Indonesia terhadap orang Malaysia yang dekat sana. Nah demikian sahabat patroli, kita telah menyimak tadi tanggapan dari salah seorang content creator yang ada di Malaysia, yang dia sempat berkunjung ke Indonesia. Dia menceritakan pengalamannya waktu di Indonesia, bahwa mereka disambut baik. Nah demikian. Jadi tidak seperti mungkin kalau di Malaysia. Kalau di Malaysia mungkin image-nya Indonesia itu negatif. Mungkin satu yang terpola dalam pikirannya itu adalah masyarakatnya miskin. Yang kedua, masyarakatnya banyak kriminal mungkin. Dengan adanya demo-demo tadi sudah dijelaskan bahwa demo itu hanya beberapa orang saja, ya mungkin ratusan, sedangkan jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu adalah 270 sekian juta ya, sudah hampir 280 kurang lebih. Nah demikian, jadi
kalau kita melihat dari penjelasannya, jadi mungkin image-nya terhadap Indonesia itu, orang Malaysia itu sangat negatif sekali. Dan mereka tadi itu sudah menyatakan, nah sebenarnya inilah yang dinamakan transformasi informasi. Jadi informasi yang diterima, yang terpola di masyarakat yang ada di sana di Malaysia mungkin begitu negatifnya tentang Indonesia. Jadi masyarakatnya buruh demikian, padahal yang bekerja di Malaysia itu kan hanya beberapa saja, ratus ribu juta lah, anggap 1 juta lah demikian, tidak sampai kayaknya sebelumnya. Sedangkan penduduk Indonesia itu berapa ratus juta. Jadi mereka artinya memberikan sampel atau cap untuk masyarakat yang bekerja di sana. Mereka bekerja di sana tentunya akan membawa devisa untuk ke Indonesia lagi. Nah demikian, bawa uang, dan itu untuk pembangunan di negara ini dan membangun keluarganya sendiri. Nah demikian. Jadi, dan kalau saya melihat kalau dari tadi penjelasannya, di Indonesia mereka disambut baik dengan candaan Upin Ipin dan Mbak Karus dan lain sebagainya. Dan saya juga sering bertemu, jujur saya katakan sering saya bertemu dengan tamu dari Malaysia. Jadi biasa saja, jadi kita tuh bisa menyambutnya dengan sangat ramah sekali. Nah demikian, jadi mereka tuh benar-benar merasa senang sekali. Kebetulan saya di Bali, nah demikian. Jadi setiap tahunnya tuh banyak sekali teman-teman kita yang dari Malaysia tuh berkunjung ke Bali. Dan memang mereka merasakan suatu persahabatan. Nah demikian, tidak seperti yang ada di media sosial, kita saling ejek, saling maki. Nah demikian. Jadi mungkin dengan adanya pengalaman-pengalaman ini yang dibagikan, yang akan dibagikan di negaranya, sehingga itu akan merubah image. Nah sebenarnya kita tidak ada apa-apa juga dengan Malaysia. Nah demikian, apa gunanya bertengkar, apa gunanya berkelahi. Nah demikian, di media sosial maksud saya. Nah karena memang sudah dari sebelumnya sudah memang sering saya saksikan tayangan-tayangan seperti itu. Jadi saling mendiskreditkan. Nah demikian, apalagi ada beberapa konten yang sifatnya seperti provokasi. Nah demikian, ada seperti ya kita lihatlah siapa itu konten-konten yang orang Indonesia yang tinggal di sana di Malaysia. Orang Indonesia ini bukan siapa-siapa. Saya lihat itu ada 3 konten kreator orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, berkeluarga negaraan Malaysia, tapi sepertinya kurang feel dengan Indonesia. Nah demikian. Jadi mungkin karena pengaruh masalah apa mungkin dia sampai pindah ke sana, dan saya juga kurang paham, sehingga dia sering sekali menyebarkan berita-berita yang negatif tentang Indonesia. Nah demikian. Jadi ada itu dari Sumatera kalau tidak salah. Ya. Jadi itu asalnya dari Sumatera, dan mereka tuh sering bolak-balik pulang ke kampungnya. Tetapi mereka selalu memberikan berita yang miring-miring. Apakah ini sebenarnya mereka hanya untuk mencari image supaya banyak views dan lain sebagainya? Tapi kalau menurut saya bukan begitu caranya. Nah demikian. Kalaupun mereka itu bekas orang Indonesia, jadi tolonglah berikan informasi yang seimbang. Nah demikian. Kalau kita melihat juga kampungnya yang ada di kampung halamannya yang sebelumnya itu sama-sama biasa-biasa saja. Nah demikian. Kok sampai di sana dia bisa seperti itu. Nah jadi demikian. Jadi mungkin yang beredar di media massa, sedangkan yang kenyataan orang Malaysia sendiri yang berkunjung ke Indonesia itu mendapat sambutan yang luar biasa. Kita tidak pernah merasa bermusuhan karena Indonesia itu negara cinta damai. Masyarakatnya juga cinta damai, tidak suka mencari masalah. Nah demikian. Tapi jangan coba-coba kutak-kutik Indonesia. Nah demikian. Jadi mungkin mudah-mudahan itu hanya merupakan gurauan di media sosial saja, tidak terlalu serius. Nah demikian. Tapi kalau kita melihat juga dari tayangan yang sebelumnya,
sebenarnya tidak etis kalau dikatakan seperti itu, apalagi kalau tayangan yang sebelumnya itu kalau tidak salah seorang parlemen Malaysia. Jadi seorang parlemen jadi mengatakan bahwa Gojek itu hanya untuk orang miskin seperti yang ada di Jakarta. Memang kita itu memang dicap orang miskin sama rekan-rekannya kita yang ada di Malaysia. Jadi ya gitulah, kita terima saja. Dan bagaimana menurut Anda? Jadi silahkan berkomentar. Ini adalah channel baru saya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi rasa, kita bisa berbagi informasi di sini, tentunya untuk kebaikan dan kemajuan Indonesia. Nah demikian, semoga semuanya sehat dan semoga semuanya hidup berbahagia. Salam Pancasila, salam NKRI, NKRI harga mati, salam hormat.